Kekalahan pertama Liverpool di musim ini. Liverpool akhirnya merasakan kekalahan pertama mereka musim ini. Manajer Arne Slot pun tidak bisa menyembunyikan amarahnya atas gol penentu kemenangan lawan. Arne Slot secara jujur mengakui bahwa timnya tampil sangat buruk, terutama sepanjang 45 menit pertama pertandingan. Crystal Palace kalahkan Liverpool masih tanpa noda di Liga Inggris. Crystal Palace sukses mengalahkan juara bertahan Liverpool dalam laga di Premier League. The Eagles kini menjadi satu-satunya tim yang belum kalah di Liga musim ini. Squawka mencatat Crystal Palace untuk pertama kalinya tak terkalahkan dalam 6 laga pembuka Premier League. Pasukan dari Oliver Glasner sejauh ini sudah mengumpulkan 3 kemenangan dan 3 kali imbang. Kemenangan atas Liverpool mengantarkan Crystal Palace ke urutan kedua klasemen dengan koleksi 12 poin. Graham Potter jadi pelatih Premier League kedua yang resmi dipecat musim ini. West Ham United resmi mengumumkan bahwa mereka memecat Graham Potter setelah hanya 6 bulan melatih. Performa jadi alasan utama West Ham United memecat pelatih asal Inggris tersebut. Potter menjadi pelatih kedua Premier League yang dipecat di musim ini setelah Nottingham Forest memecat Nuno Espirito Santo. Tetapi uniknya, laporan terakhir menyebutkan bahwa Nuno Espirito Santo kini resmi menjadi pengganti dari Graham Potter. Kyle Walker yakin Burnley akan bertahan di Premier League. Kyle Walker percaya penuh kepada Burnley bahwa akan mampu bertahan di Premier League musim ini. Kendati demikian, ia juga realistis kompetisi di Premier League sangatlah ketat. Namun bagi Walker, setiap ragu yang diarahkan kepadanya dan juga tim justru menjadi bahan bakar untuk terus bisa bertahan. Harry Kane pecahkan rekor gol dari Haaland dan juga Ronaldo. Sepasang gol Harry Kane ke gawang Werder Bremen mengantarkan sebuah rekor. Dengan 2 golnya tersebut, Harry Kane berarti sudah mencetakkan 100 gol untuk Bayern Munchen sepanjang karirnya. Ia cuma butuh 104 penampilan saja untuk bisa menorehkan angka tersebut. Harry Kane pun kini resmi menjadi pemain yang paling cepat mencapai 100 gol di 5 liga top Eropa, yang mengalahkan Ronaldo dan Haaland yang masing-masing membutuhkan 105 pertandingan untuk mencapai 100 gol bersama Madrid dan Manchester City. Al Nassr puncaki klasemen Saudi Pro League. Puncak klasemen Saudi Pro League 2026 dipuncaki Al Nassr dengan sedemikian dikdaya. Yang lengkap karena Joao Felix dan juga Cristiano Ronaldo memenaskan puncak daftar top skor SPL. Top skor dipuncaki oleh Joao Felix dengan koleksi 5 golnya. Al Nassr kini bertengger di puncak klasemen SPL dengan koleksi 12 gol dari 4 laga. Al Ittihad menempati posisi kedua dengan koleksi 9 poin dari 4 laga. Adrien Rabiot klaim lini tengah Milan yang terbaik di Serie A. Adrien Rabiot mengaku lini tengah AC Milan sangatlah kuat. Pemain asal Prancis tersebut menegaskan jika semua pemain rossoneri sangat penting bagi tim. Ada pemain yang sangat kuat seperti Modric, tetapi ada juga pemain seperti Ricci yang kuat dan juga terampil, Fofana yang juga memiliki stamina dan kekuatan, serta ada Ruben Loftus-Cheek. Ambisi Holland ikuti jejak McTominay di Napoli. Kesuksesan Scott McTominay membawa Napoli juara di Liga Italia musim lalu usai didepak dari MU menjadi inspirasi bagi striker baru Rasmus Holland untuk bisa mengulang hal yang sama bersama Ipartinope. Begitu pindah ke Napoli, ia langsung menjadi striker andalan bagi Antonio Conte dan sudah menyumbangkan 1 gol serta menjadi starter dalam 3 laga. Holland diyakini tak kesulitan beradaptasi karena pernah bermain di Serie A bersama Atalanta. Como versus Cremonese, Emil Audero cedera. Emil Audero menjadi absen membela Cremonese dalam lawatan ke markas Como. Kedua tim bermain imbang 1-1. Emil Audero disiapkan sebagai starter Cremonese pada laga tersebut. Apas kiper timnas Indonesia itu mengalami cedera otot saat sesi pemanasan dan tidak bisa mengikuti pertandingan. Hasil ini mempertahankan status tak terkalahkan Cremonese di Liga Italia. La Cremo berada di urutan kelima klasemen dengan koleksi 9 poin. Bruno Fernandes gagal penalti. Momen kegagalan penalti Bruno Fernandes saat MU takluk dari Brentford menjadi sorotan utama. Mantan gelandang setan merah Owen Hargreaves bahkan memberikan sebuah analisis yang cukup aneh terkait insiden tersebut. Kegagalan ini menjadi yang kedua bagi sang kapten di musim ini setelah sebelumnya ia sukses mengeksekusi 18 penalti secara beruntun. Menurutnya, peran baru Bruno Fernandes yang bermain lebih ke dalam sebagai gelandang bertahan musim ini bisa menjadi penyebabnya.
Setelah kalahkan Chelsea, MU kembali ke setelan pabrik. Tekanan di pundak pelatih Ruben Amorim semakin berat setelah MU kembali menelan kekalahan. Setan Merah dipaksa menyerah dengan skor 1-3 saat bertandang ke markas Brentford. Kekalahan dari Brentford ini menambah panjang daftar hasil buruk MU musim ini. Sebelumnya mereka juga takluk dari Arsenal dan juga City, dan bahkan tersingkir di Piala Liga di tangan tim kasta keempat yakni Grafton. Chelsea kalah lagi, Enzo Maresca mengamuk. Pelatih Enzo Maresca meluapkan amarahnya usai Chelsea menelan kekalahan 1-3 dari Brighton. Enzo Maresca tidak bisa menyembunyikan amarahnya saat berbicara di ruang ganti setelah pertandingan. Ia menyampaikan pesan yang sangat jelas dan tegas kepada seluruh pemainnya. Ia memperingatkan skuad Chelsea untuk segera berhenti membuat kesalahan-kesalahan fatal yang tidak perlu. Menurutnya, mereka seakan-akan terus-menerus memberikan hadiah gratis yang memudahkan lawan. Baru 3 musim sudah masuk 10 besar top skor sepanjang masa Man City. Ketajaman dari Erling Haaland di depan gawang sepertinya benar-benar tidak bisa dihentikan. 2 golnya ke gawang Burnley sekali lagi menjadi bukti statusnya sebagai mesin gol paling fenomenal saat ini. 2 gol ke gawang Burnley membuat koleksi gol dari Haaland bersama Man City kini mencapai 133 gol. Catatan ini diraihnya hanya dari 153 penampilan di semua kompetisi. Torehan tersebut secara resmi membawanya masuk ke dalam jajaran 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Man City. Ia kini menempati peringkat ke-9 melampaui Billy Gillispie dan juga Fred Tilson. Derby 7 gol, Los Blancos telan kekalahan perdana. Atletico Madrid menjamu Real Madrid pada pekan ke-6 La Liga Spanyol. Pada duel yang digelar di Wanda Metropolitano, Atletico Madrid memberikan kekalahan perdana bagi Real Madrid dengan skor akhir 5-2. Gol dari Mbappe dan juga Arda Güler dibalas 5 gol oleh Atletico lewat gol dari Lenormand, Alexander Sørloth, brace dari Julian Alvarez dan juga gol penutup dari Griezmann. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid kini berada di urutan keempat klasemen dengan koleksi 12 poin. Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin. Akan tetapi posisi mereka kini terancam oleh Barcelona yang berada di bawahnya dengan koleksi 16 poin. Chelsea gigit jari, Aston Villa siapkan kontrak baru untuk Morgan Rogers. Harapan Chelsea untuk bisa mendatangkan Morgan Rogers mendapatkan pukulan telak setelah Aston Villa dikabarkan siap membuka pembicaraan kontrak baru dengan sang pemain. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa menilai performa dari Morgan Rogers cukup meyakinkan untuk bisa mendapatkan kontrak baru. Meski awal musim ini ia belum tampil secara maksimal. Chelsea siapkan langkah rekrut Makasado di bulan Januari. Chelsea dikabarkan tengah mengincar gelandang muda Barcelona Makasado untuk bisa didatangkan di bursa transfer Januari. Menurut laporan dari VHS, Barcelona bisa saja melepas pemain berusia 22 tahun tersebut apabila ada tawaran yang sesuai. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 25 hingga 30 juta euro untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun sayangnya mereka tak sendirian dalam perburuan ini. Rival Premier League seperti Newcastle United juga disebut-sebut menaruh minat kepada sang gelandang. Barca bisa kehilangan Ronald Araujo. Liverpool dikabarkan sangat berminat mendatangkan bek tangguh Barcelona Ronald Araujo sebagai solusi jika mereka gagal memperpanjang kontrak dari Ibrahima Konate. Meski masih terikat kontrak hingga 6 tahun, Barcelona dikabarkan siap melepas Araujo di angka 45 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah. Gabriel Martinelli kini masih masuk radar transfer dari Bayern Munchen. Spekulasi transfer dari Gabriel Martinelli ke Bayern Munchen kembali mencuat setelah jurnalis Christian Falk mengungkapkan bahwa pemain Arsenal itu masuk daftar incaran raksasa Bundesliga. Menurut laporan tersebut, Munchen disebut siap mengajukan tawaran senilai 30 hingga 35 juta euro untuk Martinelli. Meski penampilannya sempat tidak konsisten dalam 2 musim terakhir, Martinelli tetap dianggap sebagai salah satu aset yang paling penting bagi Arsenal.
Bintang PSG jadi bidikan Manchester City. Bintang PSG yaitu Joao Neves dikabarkan masuk dalam radar Manchester City. PSG bisa mendapatkan dana segar jika proses transfer itu benar-benar dilakukan oleh Manchester City. Kabarnya Manchester City akan melakukan penawaran menggiurkan senilai 120 juta euro untuk bisa mendatangkan pemain PSG tersebut. Man City juga sudah memberikan sinyal untuk bisa mendatangkan gelandang baru. Sosok Joao Neves bisa menjadi pilihan terbaik bagi The Citizen, sebab Joao Neves mampu tampil secara konsisten di usia muda sehingga proyeknya semakin menjanjikan. MU diminta segera pecat Ruben Amorim dan tunjuk pelatih ini. Tekanan baru kepada Ruben Amorim semakin besar usai MU kembali menelan kekalahan. Seruan agar ia dipecat pun kini mulai terdengar semakin kencang dari para penggemar. Dan mantan bintang timnas Inggris yakni Joe Cole menjadi salah satu pandit yang secara terbuka menyuarakan keraguannya. Ia bahkan dengan berat hati merasa sudah saatnya bagi United untuk bisa mencari arah yang baru. Dan Joe Cole menunjuk manajer mantan timnas Inggris yakni Gareth Southgate sebagai kandidat yang sempurna untuk United. Southgate dinilai punya rekam jejak yang terbukti dalam hal membangun kultur tim dan juga memahami pemain.